Bu. Waalaikumsalam. Kebetulan Ibu cari-cari kamu dari tadi. Waduh, ada apaan nih Bu? Kok saya jadi deg-degan ya? Kamu ini seuzon aja sama Ibu. Begini, bulan depan kan adanya Ibu mau nikahan. Nah, keluarganya Ibu mau buat seragaman. Maklum, apalagi ibu-ibu rempong gitu. Mau buat seragaman tapi bawahannya rok. Nah, kalau tidak salah, ibu kamu kan punya orshop ya di rumah. Bisa enggak Ibu pesan sama kamu? Wah, kebetulan sekali. Bu Yuyun juga mau pesan rok songket sama saya. Tapi kata beliau mau lihat motifnya dulu. Nah, kebetulan juga tadi sebenarnya saya mau ketemu sama Bu Yuyun untuk perlihatkan contohnya. Ini Bu. Mana? Coba lihat. Nah, kok yang seperti ini nih Ibu maksud. Tapi motifnya bisa lain enggak? Bisa banget dong Bu. Apa sih yang enggak buat Ibu? Oke. Assalamualaikum Bu, saya pulang nih. Waalaikumsalam, Nona kesasulahenga. Ada kabar bahagia buat Ibu. Kabar bahagia? Iya. Apa kayak itu aneh? Toko di lana toko. Kabar bahagia apa, Nak? Jadi gini Bu, guruku Bu Suryani mau pesan rok songket Bu, 10 buah Bu. 10 buah. Hebat kan Bu, aku jadi marketernya Ibu. Oh iya Bu, tapi beliau maunya dengan motif yang seperti ini. Bisa kan Bu? Kalau ini sih gampang anakku sayang. Nah, ini namanya motif enggok. Kalau ini sih nanti kita suruh penenun kita saja membuatkannya. Kalau sudah jadi kainnya bisa dijahit dan jadi deh roknya. Cahya, Bu Suryani pesan songket ya sama kamu? Iya, tapi bukan kainnya saja. Beliau maunya rok songket dengan motif yang sudah beliau pilih. Jadi ya harus nunggu kainnya ditenun dulu, baru deh bisa dibuatkan roknya. Ditenun? Iyalah, benang-benang itu kan harus ditenun dulu untuk menjadi sebuah songket. Kalau songketnya sudah jadi, baru deh bisa dibuat rok. Jadi kita bisa ibaratkan fungsi yang pertama itu menenun, yang kedua itu menjahit. Aku belum paham, Cah. Coba kamu jelaskan ulang deh. Oke, aku jelaskan. Kembali ke analogi proses pembuatan rok songket dengan kedua alat, yakni alat GX dan alat FX. F bundaran GX dimulai dengan memasukkan benang sebagai masukan pertama. Lalu diproses dengan cara ditenun, maka akan dihasilkan sebuah kain songket. Kemudian, kain tersebut dijadikan masukan untuk alat FX atau dijahit. Dihasilkanlah keluaran berupa rok songket. Selama ini kita ketahui dalam pelajaran matematika, masukan disebut juga dengan domain, diproses oleh alat berupa fungsi, serta keluaran yang berupa rings. Berarti F bundaran GX merupakan hasil dari GX disubstitusikan ke FX. Misalnya soalnya begini. Diberikan Fx sama dengan 3x plus 5 dan Gx sama dengan x kuadrat. Tentukan F bundaran Gx. Karena F bundaran Gx sama dengan Fgx, maka hasil dari Gx yaitu x kuadrat disubstitusikan ke dalam Fx, diperoleh Fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat plus 5. Sekarang, berapakah nilai F bundaran Gx untuk x sama dengan negatif 3? Dari hasil yang kita peroleh tadi, bahwa F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat plus 5, maka tinggal kita ganti x dengan negatif 3. Sehingga 3 dikali kuadrat dari negatif 3 ditambah 5 diperoleh hasil 32. Mudah kan? Masih ada lagi satu nih teman-teman. Apaan lagi tuh? Fungsi inverse teman-temanku sayang. Oh, itu gampang. Begini kalau si inverse. Dalam penganalogian ini,
Misalkan kita ambil salah satu fungsi, yakni fungsi Gx, domain yang berupa benang-benang yang diproses dengan cara ditenun dan menghasilkan sebuah kain. Jika kita inverskan atau kembalikan ke asalnya, akan menjadi helaian-helaian benang kembali. Sebelumnya sudah dijelaskan, fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan dari suatu fungsi. Seperti relasi dari A ke B merupakan sebuah fungsi, sedangkan dari B ke A adalah inverse fungsi. Kira-kira contoh penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari apalagi ya? Oh iya, waktu kita ke mall hari Minggu kemarin, kita kan coba naik turun pakai lift tuh. Nah, itu juga salah satu contoh penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana, Tundri? Iya, coba jelasin ulang dong. Ketika kita menaiki lift, dapat kita misalkan sebagai fungsi awal, dan kembali menuju lantai semula dapat kita katakan sebagai fungsi inverse. Saat kita naik dari lantai 1 ke lantai 3, maka kita akan melewati 2 lantai. Dari sini, kita dapat umpamakan fungsi fx sama dengan x plus 2. Awalnya, kita berada di lantai 1, maka kita ubah nilai x menjadi 1. Kemudian, kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan x plus 2. Sehingga, f1 sama dengan 1 ditambah 2, kita dapatkan nilai 3. Ini artinya, kita sudah berada di lantai 3. Saat kita akan kembali lagi ke lantai 1, maka kita inverskan atau balikkan fungsi semula, yaitu fx sama dengan x plus 2. Di mana kita umpamakan fx sama dengan y, maka didapatkan hasilnya adalah y sama dengan x min 2. Karena kita sudah berada di lantai 3, lalu kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke fungsi inverse x, maka didapatkan hasilnya adalah 1. Secara otomatis, maknanya kita pun kembali ke lantai 1. Oh, ternyata belajar matematika menyenangkan kan teman-teman? Dan tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.